Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ana di akhir Syaban. Gimana kabar sahabat semua nih? Mudahan pada udah siap nyambut Ramadan ya. Kayak biasa nih kita sambut Ramadan pakai ngulik-ngulik data astronomi nih, ngulik-ngulik. Buat nyari tahu nanti kira-kira para perukyat kita bakal ngelihat posisi bulan di ketinggian berapa derajat gitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, aplikasinya di sini Sun Locator sama Moon Locator. Data astronominya akurat ya. Nah, dimana di web manapun, aplikasi manapun, data astronomi itu akurat. Ini udah dua berpuluh-puluh tahun ya itu dipakai dan akurat, cuman karena dia sifatnya hisab falakiyah ya. Karena hisab maka itu tentu sifatnya prediksi saja. Karena namanya alam itu di bawah kehendaknya Allah Ta'ala, bisa jadi nanti sudutnya malah lebih atau malah kurang, kan tidak tahu kita. Makanya sebagian kalangan tetap melakukan ru'yat, ngelihat langsung bulan tersebut benar nggak ketinggiannya seperti itu, atau malah mungkin nanti malah mendung, atau mungkin terlalu dekat jaraknya dari matahari sehingga hilal itu ketutup berkas terangnya matahari seperti itu. Makanya ada namanya sudut elevasi dan elongasi. Nah, sudut elevasi sama elongasi ini yang kita dapatkan dari dua aplikasi ini. Pertama kita cari tahu dulu di kota kita, misalnya saya di Bandung ini ya, bisa ditentukan lewat GPS kita. Nah, terus zona waktu GMT plus 07 alias waktu Indonesia Barat. Nah, jam berapa matahari terbenam? Nah, di sini didapatkan data sunset 18 lewat 9 menit ya. Berarti jam 6 lewat 9 menit. Setelah kita tahu matahari terbenam jam segitu di kota Bandung, kota masing-masing ya. Kalau misalnya Makassar, Sulawesi atau di Bali, Lombok, tentukan WI Wita ya, beda dia. Nah, disesuaikan lah ya. Nah, kita udah tahu itu, sekarang tinggal kita masuk ke Moon Locator. Di mana sih posisi bulan di saat itu, di jam itu? Nah, jam itu tadi jam 6 lewat 9 menit ya, pas di situ posisi bulan berada di elevation ketinggian 4,1 derajat. Nah, syarat kemenak baru kan 3 derajat ya. Dulu tuh 2, cuma setelah bergabung dengan Mabims, Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, itu syaratnya 3 derajat, dinaikkan sedikit. Nah, ini udah lebih dari 3 derajat. Nah, kalau menurut data astronomi ini udah lebih dari cukup. Apalagi dari sahabat kita kalangan Muhammadiyah ya, jangankan 3, jangankan 4, 1 derajat aja udah lewat 0, sekian ya, udah lewat titik 0, itu sudah wujudul hilal namanya. Jadi udah masuk bulan berikutnya. Itu kalau murni falak sama hisab. Tapi kita karena di sini ru'yat ada perkiraannya. Nah, syaratnya harus 3. Kenapa harus 3? Karena kalau kurang dari itu bulannya nggak kelihatan, ketutup sama berkas terangnya matahari. Nah, di samping sudut elevasi ada sudut elongasi. Kalau elevasi ini ketinggian bulan dari garis horizon atau garis laut ya, kalau biasa kita di laut itu ya, itu ketinggiannya 4,1 derajat perkiraan nanti sore. Nah, sudut elongasi itu apa? Sudut jarak antara matahari dengan hilal. Karena kalau udah terlalu dekat jarak hilal dari matahari itu tidak bisa diteropong, silau ya, jadi langit itu warnanya biru terang, sedangkan hilalnya redup ya, sehingga diputuskan itu Mabims itu minimal 6,4 sudut elongasinya. Gimana cara kita ngitung sudut elongasi? Di sini pakai rumus nih, yang jurusan MIPA mungkin tahu ya. Pakai sudut Pitagoras. Dari mana kita dapat? Ambil data ini. Azimut bulan 264 derajat yang ini ya. Sedangkan tadi azimut matahari 262. Berarti ini agak sejajar dia ya, matahari dengan bulan. Apa itu sudut azimut? Sudut merongnya matahari agak ke utara atau agak ke selatan, kan tidak tepat barat ya matahari itu ya, kadang ke kanan kadang ke kiri, itu namanya azimut. Nah, berapa derajat dia? Di sini selisihnya 2 derajat. Nah, biar gampang nih ada gambarnya. Jadi kita tahu tadi sudut elevasi 4,1 derajat. Jadi dari garis kuning horizon ini hilalnya yang biru, dia ketinggiannya di A, 4,1 derajat. Nah, sudut elongasi yang mana? Yang C. Dari mana angka 4,6 ini? Didapat dari angka 2,64 dikurangi 262 ini ya. Jadi bulan itu agak ke kiri nanti menurut data ini ya, tapi ini akurat ya, bisa dibuktikan ya. Nah, selisihnya 2 derajat, ini yang B 2 derajat. Nah, dari sini kita pakai rumus Pitagoras. 4,1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 kemudian diakarkan, hasilnya 4,6 derajat. Berarti di bawah syarat Mabims atau Kemenak. Nah, syarat Mabims itu 6,4. Kalau di bawah 6,4 kemungkinan besar hilal itu tidak bisa dilihat
dengan teropong, apalagi mata telanjang karena terang mataharinya. Makanya kalau udah agak jauh, jadi kalau hilalnya itu agak jauh dari matahari kan kelihatan. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi kemungkinan bagaimana? Jadi sudut elevasi udah memenuhi syarat tapi elongasinya kurang. Kemungkinan hilal tidak bisa dilihat. Jadi nanti masuk ke gumma, sama dengan ketutup awan, tidak bisa diamati. Kata Nabi, kalau dia tidak bisa dilihat hilal, tidak bisa diru'yah, maka genapkan Sa'ban 30 hari. Kan kata Nabi, menurut kalangan yang memegang ini ru'yat, tetap memakai sumu li ru'yatih ya. Puasalah kalian karena melihat bulan, wabtiru li ru'yatih. Lebaranlah kalian gitu karena melihat bulan juga, melihat hilal, seperti itu. Jadi perkiraan prediksi malam ini, Kemenak akan mengumumkan bahwa malam ini belum masuk Ramadan karena hilal tidak bisa diamati, terlalu dekat jaraknya dari matahari. Dan insya Allah baru besok malam kita tarawih. Tapi karena ini udah tinggi, jadi insya Allah yang Muhammadiyah malam ini langsung tarawih. Tidak apa-apa ya, dua-duanya benar. Wallahu taala alam. Assalamualaikum.